Bapak, Ibu, yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat datang di Gereja BMV Katedral Bogor. Pagi ini kita mendoakan untuk peringatan 1000 hari meninggalnya Bapak Emmanuel Suseno. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dibantu oleh kor dari Voice of Great Moments. Misa dipersembahkan oleh Romo Paulus Harun PR. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan bersama Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul dan berdoa bersama untuk mengenang, untuk mendoakan yang terkasih Bapak Emmanuel Suseno yang telah berpulang menghadap Tuhan 1000 hari yang lalu. Dan peran ini kita akan berdoa untuk keselamatan beliau dan akan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yaitu iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Mari kita bersama-sama kita ungkapkan tobat kita di hadapan Allah agar kita pun layak merayakan peristiwa suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Para Maria, pada para malaikat orang kudus, dan pada saudara sekalian, mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mendosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur padamu karena Engkau senantiasa beserta kami. Engkau telah menghadirkan Yesus di tengah-tengah kami sebagai jaminan keselamatan. Saat ini kami pun bersyukur karena mengenangkan kasih kurnia-Mu pada peringatan 1000 hari Bapak Emmanuel Suseno berpulang madhab hadirat-Mu. Kami yakin bahwa Bapak kami ini sekarang telah Engkau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga untuk meluruhkan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Kemon pula, sertailah kami senantiasa yang masih berziarah di dunia ini, agar senantiasa mengusahakan persatuan di antara kami. Dan semoga harapan kami akan kehidupan kekal di surga senantiasa menyala. Dalam Kristus Putra-Mu yang berkuasa bersama Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu. Kota itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Dan tampaklah seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dicampakkan dengan keras ke bawah dan takkan ditemukan lagi. Suara para pemain kecapi dan para penyanyi dan para peniup seruling dan sangkakala takkan terdengar lagi di dalammu. Tak seorang pun ahli kesenian akan ditemukan lagi padamu. Pun suara kilangan tak terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu takkan bersinar lagi, dan suara pengantin pria dan mempelai wanita takkan kedengaran lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian aku mendengar seolah-olah ada yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab besar dan adillah segala penghakimannya, sebab dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Dialah yang telah membalas darah hamba-hambanya kepada pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asap kota Babel naik selama-lamanya. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dia Yesus
berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Umat dipersilakan untuk berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari,
bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang telah menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, siang ini kita berkumpul, kita bereukaristia untuk berdoa, untuk mengenang Bapak Immanuel Suseno yang sudah berpulang menghadap Tuhan 1000 hari yang lalu. Berbicara tentang Pak Suseno, saya yakin kita akan banyak menimba suatu keteladanan, contoh yang bisa kita ambil untuk memperkaya kehidupan kita sebagai umat beriman. Untuk mengetahui siapa beliau ini, saya mengundang mana anggota keluarga Pak Suseno, silakan datang ke sini. Silakan dari anggota keluarga boleh berdiri di sini. Ya, kita dianugerahi seorang bapak, entah anugerah itu hadir pada keluarga, tapi sebenarnya Pak Seno hadir juga untuk Keuskupan Bogor, tapi juga untuk paroki BMV Katedral Bogor. Nah, untuk mengangkatkan kembali, silahkan dengan segala pengalaman yang bisa dikatakan, silahkan dikatakan. Siapa yang menjawab, saya persilahkan. Pertanyaannya begini, kesan mendalam yang unik, yang khas dari Pak Seno, apa yang bisa diingat? Monggo silahkan. Romo. Boleh dekat ya, dekat aja, dekat. Nempel. Begini Romo, kalau saya sebagai anak yang pertama, kesan yang pertama Bapak itu adalah galak. Bapak adalah seorang yang galak. Ya. Namanya kesan, dominan, galak. Monggo dilanjutkan. Tetapi satu, dia jujurnya luar biasa Romo. Jujurnya luar biasa. Di satu sisi beliau ini seorang pribadi yang demikian galak, tapi beliau adalah jujur. Monggo. Dan dia akan marah kalau kami lupa atau tidak mau ke gereja. Ya, beliau Pak Seno akan marah kalau kami, ya anak-anak ya, beliau akan marah kalau anak-anak tidak ke gereja. Masih ada lanjutan, monggo? Betul. Atau sudah diambil semua tadi? Atau masih, monggo silahkan. Saya juga mengalami bahwa Bapak itu keras, namun dalam hal-hal tertentu pada saat saya membutuhkan bantuan, beliau bersedia mendengarkan, membantu, membimbing. Terutama waktu pertama kali saya belajar bahasa Inggris, nilainya kacau. Kemudian beliau bersedia mendampingi untuk menelusuri hambatan-hambatan yang saya alami. Kesan yang kedua juga tepat,
kalau saya tidak ke gereja, walaupun Sabtu kemah pramuka, Minggu sore saya harus ke gereja. Kalau lupa, tidurnya tidak bisa nyenyak. Kemudian ini yang saya perhatikan, saya sering ikut Bapak, ikut rapat paroki. Bapak turun, saya nunggu di mobil. Tapi ya menarik juga untuk pergi ke sana ke sini, mendampingi Bapak. Ya, baik ya. Ini ada tambahan saya, beliau betul orangnya keras, lebih-lebih terkait kalau dengan kegiatan bergereja. Tapi Pak Seno sendiri sebagai seorang bapak, seorang tua, tetap juga ada keterbukaan, terciptanya komunikasi. Bahkan ketika ada suatu kemacetan yang tidak tahu, tidak pelit atau tidak enggan, malas gitu memberikan paparannya. Masih ada yang ditambahkan? Boleh? Nggak ada, Romo. Sudah cukup, baik. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih. Ya, saya sangat terbantu oleh saksi hidup, tidak lain adalah anggota keluarga. Dan ini pentingnya mengapa kita hadir, mendengarkan firman, mendoakan dan mengenang Pak Suseno ini. Karena pada beliau kita menemukan suatu inspirasi, suatu yang bahkan terekam disimpan baik-baik dan kiranya dikembangkan oleh anak-anak, oleh anggota keluarga. Justru anak-anak ini terkesan ketika salah satunya tadi sebutkan, bahkan kata paling pertama muncul, Bapak itu galak. Galak yang membakar seni, saya kira tidak harus dikesankan sebagai yang suatu jelek atau menghambat. Galak ini adalah suatu alarm, suatu petunjuk, suatu ajakan. Ayo, kita nggak bisa sembrono, tidak boleh santai-santai dalam hidup. Kalau kamu hidup, ya berani, ya namanya fight, galak. Kalau tadi menyebutkan seorang ayah, seorang bapak, Pak Seno adalah galak. Sama, bapak saya juga galak. Pak Seno dianugerahi berapa anak? Beliau? Anaknya berapa beliau? 3. Ya. Kalau bapak saya itu galak masuk akal. Anak orang tua saya itu, bapak saya itu 10. Jadi harus galak. Kalau enggak galak, maut-maut, hancur-hancuran. Tapi ini yang mengesan pada anak-anak. Dan yang mau saya katakan adalah berbahagialah manakala orang tua tampil dan itu ditangkap, direkam, dikenang oleh anak-anak. Saya acungin jempol. Berarti ini ada suatu kesinambungan, koneksitas, relasi orang tua kepada anak. Sampai anak pun bisa ingat seperti apa ya bapak saya. Dan bahkan tadi dikatakan beliau akan marah kalau kami tidak ke gereja. Dan saya yakin ini bukan suatu yang salah. Bahkan itu diajarkan oleh siapa? Bahwa orang tua harus membawa anak ke gereja. Yang mengajarkan siapa? Ya gereja. Gereja meminta kepada setiap orang tua, juga orang tua Katolik, ketika menikah ditanya, apakah engkau sanggup mendidik anak-anakmu ke gereja dan hidup secara Katolik? Dan ternyata Pak Seno melaksanakannya. Pak Seno melaksanakannya. Karena apa? Saya sebagai romo paroki pun prihatin, bersedih ketika orang sudah menikah secara gerejani pun ajaran gereja itu tidak dilaksanakan oleh suami istri. Sehingga terjadi pembiaran, katanya kalau kami memaksa-maksa anak berarti kan melanggar HAM. Bukan melanggar HAM. Tapi itu memang kewajiban orang tua. Komitmen orang tua menjadi acuan bagi anak-anak. Dan akan menyesalah ketika orang tua tidak membawa anaknya dengan suatu arahan yang jelas itu. Maka meskipun terasa kadang-kadang tidak nyaman bagi anak,
kok galak ya, kok nggak sabar ya, kok marah. Tapi justru itulah yang akhirnya menjadikan kita sampai hari ini seperti ini. Menjadikan kita sampai hari ini seperti itu. Dan ini yang boleh kita renungkan, kita ikuti, kita teladani ketika kita menyempatkan diri pada Ekaristi 1000 hari Pak Seno sudah berpulang ini. Dengan kata ini saya mengajak mari kita para orang tua mengevaluasi kembali bagaimana membangun pribadi sendiri, juga membangun orang-orang yang dipercayakan Allah kepada aku sebagai ayah, aku sebagai ibu, aku sebagai orang tua, aku yang dituakan. Nah ini kita sangat tertolong dengan kesempatan misa mengenang Pak Seno 1000 hari menghadap Tuhan. Lalu tadi di awal saya mengatakan, Pak Seno ini adalah kalau diumpamakan adalah seorang penabur yang luar biasa. Dia adalah seorang penabur, seorang yang kontributif, ya. Dia hidup tidak untuk dirinya sendiri. Saya beruntung ya, saya kenal beliau. Saya termasuk generasi tuanya romo-romo di sini. Karena romo-romo di sini ini yang sudah 40 tahun imamat itu Romo Benjamin Sudarto, sekarang tugas di Parung. Lalu kami berdua, saya dengan Romo Harsono yang di Megamendung Senin kemarin 39 tahun jadi Romo. Yang lain nggak sampai sekian lama karena masih muda sudah meninggal. Nah, saya ingat persis perjumpaan dengan Pak Seno. Ngobrol secara pribadi, saya kadang-kadang nggak enak, tapi itulah beliau. Beliau itu senior. Kalau ngobrol dengan saya itu bahasa Jawanya itu halus sekali. Ini artinya konsistennya seorang Pak Seno. Dia kepada anak-anak bagaimana mengajari, membangun pribadi dan menggereja. Dan beliau kepada saya yang muda sekali. Mungkin karena saya imam, beliau bahasa Jawa itu halus sekali. Nah ini ungkapan iman yang nyata. Nyata dalam hal ketika seorang Katolik pun seperti Pak Seno berhadapan pada imam yang namanya gembala umat itu, beliau tidak lupa, tidak lalai, tidak sembrono memberikan contoh-contoh yang demikian bagus. Nah yang saya tangkap tadi saya sebutkan, beliau ini sudah menabur banyak tanaman kebaikan kontribusi. Maka saya mengatakan Pak Susino layak pula mendapat banyak rahmat dari Tuhan. Mendapat banyak rahmat dari Tuhan. Maka itu ketika keluarga dan sekarang teman-teman pada hadir sini, Romo, kami mau bertanya, bagaimana kalau kami akan mengenang Pak Seno 1000 harinya di gereja? Saya bilang silahkan. Mengapa saya katakan silahkan? Pak Seno layak mendapatkan itu. Karena dia sudah mencintai Tuhan, dia berhak pula mendapat kelimpahan kasih Tuhan. Mengenang, mendoakan dia pun boleh dilangsungkan di gereja yang sangat rajin ia hadiri ini, di gereja yang ia tumbuh kembangkan juga. Nah di sini kita itu bukan mengatakan dengan bahasa pamrih, tidak. Mengalir saja. Mari kita mau berbuat baik, mengalir saja. Dan itu yang terjadi pada Pak Seno, mengalir begitu saja. Hanya orang lainlah yang nanti menyimpulkan, ia baik. Ia murah hati. Ia cinta pada gerejanya. Lalu yang terakhir yang mau saya katakan adalah pesan Injil hari ini. Injil hari ini agak susah ditangkap. Karena apa yang disampaikan dalam Injil ini, orang katakan ini bernuansakan sastra apokalips. Sastra apokalips artinya sastra tulisan bergaya tentang kiamat, tentang akhir zaman.
Nah, bahasa-bahasa ini dipakai dalam kitab Daniel, kitab Wahyu, dan juga pada Injil ini. Namun, secara pendek bisa kita tangkap dalam dua pokok yang hendak disampaikan pada kita. Yang pertama, mengisahkan tentang Yerusalem lama. Yerusalem lama yang serba buruk dan buruk, yang tidak patuh pada Yahweh, pada Tuhan, maka nasibnya pun juga buruk, yaitu Yerusalem akan diinjak-injak bangsa lain yang menjajah, yang tidak menghargai mereka lagi. Namun pada bagian akhir dari Injil tadi dikatakan, di sanalah ketika suasana itu terjadi, kamu akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini tentang Yerusalem yang baru. Yerusalem yang penuh rahmat, Yerusalem yang dijanjikan pada siapapun, dan Yerusalem juga yang dijanjikan kepada Bapak Suseno yang sudah setia pada Tuhan. Karena kita sekarang dalam suasana penuh rahmat, dalam suasana Yerusalem yang baru. Mari pulang dari Ekaristi mengenang Bapak Suseno ini, kita pun juga menampilkan gaya hidup baru, Yerusalem baru, hidup lebih baik. Tuhan memberkati. Mari sekarang saya mengajak kita berdiri, kita menyampaikan doa umat. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki agar kami senantiasa menjaga kesatuan sebagai murid-murid putra-Mu, agar kelak kami semua Engkau satukan pula dalam persatuan para kudus di surga. Maka dengan rendah hati kami berdoa kepadamu. Bagi saudara kita Bapak Emmanuel Suseno yang telah menghadap Tuhan 1000 hari yang lalu, semoga Allah Bapa menganugerahkan kebahagiaan sepenuhnya kepada saudara kita ini dalam persekutuan dengan para kudus di surga dan hidup bersama dengan Tuhan. Semoga saudara kita sungguh merasakan sukacita abadi sebagaimana dijanjikan Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan saudara kita ini, semoga Bapa senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga harapan akan hidup kekal dalam persekutuan dengan para kudus senantiasa bernyala, sehingga kita semua disatukan kembali bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal dan masih mengharapkan kerahiman Allah, semoga Allah Bapa melimpahkan belas kasih kepada mereka dan mengampuni segala dosanya, serta menerima mereka dalam kehidupan di surga. Semoga Bapa juga memperkenankan mereka pula menikmati persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa membantu kita untuk semakin mampu menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Semoga doa para roh kudus di surga juga menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup di dunia ini.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih juga kami umat-Mu sudah Engkau anugerahkan seorang yang demikian baik, seorang yang Engkau rahmati, Bapak Emmanuel Suseno. Mampukan kami, terlebih para orang tua, untuk boleh mencontoh dalam penampilan secara pribadi yang dapat demikian berpengaruh pada anggota keluarga, kepada para anak-anak. Kami sungguh mengagumi keteladanan beliau bahwa pilihan dengan rajin menggereja, tekun dan mencintai gereja, itulah cara yang terbaik, cara yang menyelamatkan. Mampukan kami semua untuk mendekatkan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami, untuk rajin menggereja, untuk membangun gerejanya. Marilah kita mohon. Tuhan Bapa di surga, merenungkan pesan Injil hari ini, kami diajak untuk meninggalkan kebiasaan buruk lama, Yerusalem yang lama, yang kurang setia di hadapan-Mu. Mampukan kami bangkit dengan semangat Yerusalem baru, yang demikian bersemangat dalam bangun, baik jasmani rohani kami, baik pribadi maupun kebersamaan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, hanya kepadamu kami berharap. Kabulkanlah doa kami demi putra-Mu yang telah menghimpun kami semua sebagai umat pilihan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita siapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari, sebab sembahan-sembahanmu nama-nama Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima dan keselamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa, dalam persembahan ini kami kenangkan lagi Bapak terkasih, Bapak Emmanuel Suseno yang telah berpulang menghadap Engkau 1000 hari yang lalu. Dia sudah berbahagia bersama Engkau di surga
dan senantiasa menjadi pendoa bagi kami yang masih bersyarah di dunia ini. Telah senantiasa mendampingi kami agar langkah kami tidak menyimpang dari jalan yang ditunjukkan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dari rut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu, bersahabat surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa muliakan Dikau di bumi, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plena celi et terra, plena gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia serahkan secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sang mengucap syukur. Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang serahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan, Dia mengambil piala, selain mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya, Dia berkata, "Terimalah kamu semua, inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang tumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini baik kenangan akan aku."
agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Saya menangkan wafat bangkitan Kristus. Kami sembah Kamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sampai kami layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan mohon supaya kami yang menerima darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan kerjasama sebar bumi, Anda menggunakan kasih dalam satuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Emmanuel Suseno, yang 1000 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Adalah beliau yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, dan menjadi buah pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal harapan bangkit, dan dalam keiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih terima dalam bagian abadi bersama-sama para Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan orang kudus panjang masa yang hidupnya dan padamu. Semoga kami pun tak muji dan memuliakan Dikau dalam darah Kristus Putramu. Dengan pada Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi maha kuasa, dan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Kristus, biasalah kami dari segala yang jahat, selama beri damai sepanjang hidup kami.
Bapa kami yang telah ikuan kelimpahan belas kasih-Mu, telah bebas dari dosa, dan segala segala gangguan. Menantikan harapan bahagiakan datang penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Kau telah bersabda para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi pada teman gereja-Mu. Damailah kami damai dan suatu hendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita berbagi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi sabdalah saja, maka akan sembuh. Sebab itu Tuhan yang kita sambut, bagi kita pada kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa, dengan berbagai macam cara, Engkau senantiasa menolong dan menyertai kami. Perjamuan kudus ini pun menjadi bukti kasih-Mu, di mana Yesus Sang Putra telah mengorbankan diri bagi keselamatan kami. Semua kami senantiasa mempersembahkan bakti yang layak atas kurban putra-Mu. Saudara kami, Bapak Emmanuel Seno telah Kau panggil menghadap Engkau 1000 hari yang lalu. Semua beliau boleh hidup dalam persekutuan para kudus semut surga dan menerangi Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum berkat penutup, Bapak Linus Suseno sebagai putra pertama Bapak Emmanuel Suseno akan memberikan sambutannya. Terus yang kedua, setelah perayaan Ekaristi selesai, akan dilakukan pelepasan sepasang burung merpati putih. Nanti kami mohon Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Mohon Romo juga berkenan untuk mengiringi pada saat pelepasan burung merpati tersebut. Monggo, Bapak Linus, kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih. Demikian juga saya mau ingin terima kasih atas nama keluarga ke Romo Haruno, Paulus Haruno yang telah berkenan untuk memimpin misa peringatan 1000 hari meninggalnya Bapak Suseno. Tidak banyak kata, saya hanya ingin berterima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk meluangkan waktu pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada KUR, Voice of Great Moment, kepada para pendukung untuk yang streaming, pada Putra Altar, dan kepada Koster, juga kepada petugas lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas berkenannya membuat acara ini bisa berlangsung sampai akhir. Demikian, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Romo Haruno yang berkenan, dan kami mohon berkat untuk berkat penutup pada Romo. Terima kasih.
Ya, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami dari keluarga besar di Pastoran, saya Romo Paulus Haruno bersama dengan Romo Alfonsus Sombolinggi, Romo Christophorus Lamensani, Romo Albertus Simbulkai Pratolo, segenap DPP dan DKP periode ini turut untuk boleh mendukung doa terus bagi yang kita cintai, yaitu Bapak Emmanuel Suseno. Tentu gereja sangat terima kasih juga atas keterlibatan beliau yang sangat luar biasa, yang ikut mempelopori bagaimana tampilan Keuskupan Bogor ini, sehingga di akhir tahun ini Keuskupan ini genap 75 tahun sebagai sebuah keuskupan. Beliau sangat banyak hadir tentunya di masa uskup pertama Monsignor Nikolaus Geise, Monsignor Ignatius Harsono, dan juga pada saat beliau usia sepuhnya tetap mensupport kita semua. Terima kasih juga tentu pada anggota keluarga yang sudah ikut menyemangati Pak Suseno dalam gereja. Tidak hanya di lingkup keluarga sendiri, tapi juga di lingkungan, di paroki dan keuskupan ini. Mari kita senantiasa mendoakan dan mensyukuri atas diberikannya seorang umat yang demikian ikut mewarnai gereja kita, Pak Emmanuel Suseno ini. Kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Sudah usai pemberkatan pengutusan ini, nanti langsung saja silakan anggota keluarga ya mengambil merpati di sini. Kita langsung berdiri di depan altar untuk berdoa sejenak. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semogalah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan baikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan putra tunggalnya Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga bagi kita yang masih hidup, Dia mengampuni dosa-dosa, dan bagi semua yang telah meninggal, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus, yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Amin. Dan semoga berkat Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Silakan anggota keluarga maju di sini. Sorry, gue nggak lihat. Lagi ngasih di sini supaya kelihatan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu beriman diingatkan akan peristiwa sejarah penyelamatan di mana Yesus Kristus
ketika dibaptiskan di Sungai Yordan, turunlah burung merpati sebagai hadiran Roh Kudus yang memproklamirkan Ia adalah Masih Sang Penebus kami. Ketika Engkau datang dengan curahan Roh Kudus-Mu, kami pun diingatkan akan semangat perutusan Pentakosta. Burung merpati Engkau hadirkan kembali untuk mengingatkan kami akan semangat perutusan. Demikian juga kami belajar akan kesahajaan rumah tangga keluarga Kudus Nazaret, di mana Bapak Yusuf, Bunda Maria, anak-anak Yesus hadir ke Nisa tempat bersembahyang, membawa burung merpati ungkapan iman mereka. Semoga ungkapan iman dari keluarga yang terkasih Bapak Emmanuel Suseno yang hendak melepas burung merpati ini senantiasa Kau tuntun dengan Roh Kudus-Mu dan Kau kabulkan tiap doa mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, nyanyian penutup silakan. Gak apa-apa, mereka dengar dari luar. Mereka mau nyanyi aja. Ya udah nyanyi aja. Gue videoin dong, keren banget PJ. Keren nih. Gue mau videoin dia. Di mana? Down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait here in the silence until you come and see the wild. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
all stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I. Baik, semoga kita semua bisa menang dan doakan terus kalau Sino kita lepaskan dulu nih. Tuhan memberkati, ayo silakan.